Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh wali santri kelas 8. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, silakan bisa di unmute semua kecuali nanti jika diperkenankan, dan mohon izin dibukakan kameranya. Kemudian selanjutnya adalah pastikan akun masing-masing dari wali santri sudah di-rename menggunakan merename sesuai dengan nama santrinya masing-masing. Contoh misalkan di sini ada Nabil Laksana kelas 8D misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi izin mengingatkan kembali, pastikan masing-masing dari akun wali santri sudah merename sesuai dengan nama santrinya masing-masing dan kelasnya masing-masing. Dan semoga semua masing-masing dari kita Allah senantiasa berikan kesehatan, juga kemampuan dalam membimbing putra-putra kita semua. Dan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Ustadz Benri Jaisul Rahman. Alhamdulillah beliau sudah membersamai kita semua dalam Zoom meeting webinar parenting wali santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan juga keberkahan hidupnya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, pastikan masing-masing dari wali santri sudah nyaman dengan posisi Zoom-nya, dan kemudian jika diperlukan untuk menulis materi, diperkenankan untuk mempersiapkan alat tulis menulisnya. Insya Allah sebentar lagi, 2 menit lagi kita akan mulai agenda webinar parenting wali santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membuka agenda di pagi hari ini, yaitu agenda webinar parenting wali santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Amam Badru Tamam LC selaku Mudirul Mahad Husnul Khotimah As-Sani. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa Allah berikan kesehatan juga keberkahan. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Ustadz Dani Abdurrahman MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan,
beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan juga keberkahan hidupnya. Amin. Allahumma amin. Dan yang kami hormati juga, Masya Allah, Tabarakallah, kepada wali santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan, yang semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, juga keberkahan, juga kemampuan dalam membersamai putra-putra kita semua. Amin. Allahumma amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah hari ini di tanggal 20 bulan Agustus 2022 di hari Sabtu kita dapat dipertemukan kembali secara virtual setelah beberapa bulan ke belakang. Kita mengadakan webinar parenting juga, dan alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku penganut ajarannya, yang insya Allah semoga nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bismillah, izinkan saya selaku moderator untuk membawakan agenda webinar parenting wali santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan dengan tema mendidik anak di usia balik pada kesempatan pagi ini. Oke, mari kita buka acara webinar parenting kali ini dengan membaca kalimatut tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan agenda webinar parenting kali ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Nanda Danang, kelas 8B. Iyyahu falyatafaddal mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashiyah, wa amilatun nasiyah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, fi sa'idha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfuufah, wa jarabiyyu mabsuusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kami haturkan kepada Danang, santri kelas 8D asal dari Jambi. Semoga Danang mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam bertalabul ilmi. Pun demikian untuk kita. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, insya Allah kita akan langsung mendengarkan bersama-sama, belajar bersama-sama dengan guru kita, Ustadz Benri Jaisurahman. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan profil dari beliau. Bismillah. Nama Ustadz Benri Jaisurahman, alamat Abud Payung, Jakarta Timur, tempat dan tahun lahir Jakarta 1981. Instagram atau Twitter @ajobenri, channel YouTube Fatherman, status menikah dengan 1 istri 5 anak. Moto senyum, semangat, dan tulus serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Pendidikan Ma'had Al-Hikmah Jakarta, FISIP UI, Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Dan aktivitas saat ini mubalik, pengasuh website www.fatherman.id, praktisi Islamic parenting, konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku, serta narasumber berbagai seminar dan kajian parenting. Itulah biodata singkat beliau, yaitu Ustadz Benri Jaisurahman, yang insya Allah kali ini akan membersamai kita dalam belajar dalam kegiatan webinar parenting wali santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Iyyahu falyatafadhal maskuro. Insyaallah, jazakallah khair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Pertama kali kami muliakan, kami hormati, kami cintai Kiai Haji Amam Badrut Tamam LC selaku Mudir Ma'had dari Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Kemudian juga Ustadz Dani Abdurrahman MPD selaku Kepala Madrasah, para asatizah ya Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan, dan juga para wali santri yang di kesempatan hari ini hadir, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terutama saya ingin menyapa Bunda Najmu ya 8B, Umi Ahdan Kenat ya. Saya ingin menyapa yang on cam ya, karena ini salah satu yang mengapresiasi kajian itu yang tampak kamera. Juga ada Bapak Unda Ayah Arkan ya, Wali Ziyad Arkan, Bunda Nuni Damayanti yang sedang di perjalanan ya, Masya Allah, hati-hati Bunda Nuni ya. Ada juga Bunda Afnan Zunurain, ada Bunda Rosmi Mufti, makasih. Masih ada yang di jalan nih, Bunda Nining, makasih ya. Ada Bunda Launa Muhammad Agil, ada Bunda dari Muhammad Ardiansyah. Makasih semua yang menampakkan on cam, karena ini salah satu yang kajian online itu beratnya itu kalau Ustadz ngomong sama tembok gitu. Off cam semua gitu ya. Saya juga bingung kalau kajiannya. Kadang-kadang saya pengen juga off cam juga gitu. Jadi kita suaranya aja gitu. Ternyata peserta protes gitu lah, Ustadznya mana gitu. Jadi makanya enak gitu kalau on cam, jadi saya bisa ngobrol, enak lihat. Jadi kelihatan nih wajah-wajahnya, kan pertanda rekeningnya masih penuh gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi enak gitu saya nyapanya. Ada Bunda Ayah Aji, makasih Ayah Aji. Bunda Walsan, Bunda Indrawati,
Ya, makasih Bunda Faiz Royan juga, Masya Allah ya, jazakumullah katsir ya. Ayah Herlan, makasih juga. Ini kalau semuanya nampakkan wajah, ntar saya nyapa-nyapa sampai maghrib. Tapi saya ingin menyapa semuanya, jazakumullah katsir. Pagi ini, siang ini kita ingin berbicara tentang anak-anak kita yang sudah balik, yang sejatinya kelas 8 ya. Kelas 8 berarti kan ini anak-anak yang sudah berusia balik, dan usia balik adalah usia yang boleh jadi inilah masa di mana kita memanen hasil dari tanaman kita. Ya, jadi kalau pengen tahu apa sih yang sudah kita semai di umur 0 sampai umur balik, maka lihatlah hasilnya. Disinilah kita baru bisa mengukur ya, baru bisa kita katakan anak kita soleh atau salah gitu. Kenapa? Karena yang disebut hisab oleh Allah itu kan baru ada di masa balik. Sehingga baru kita tahu anak itu bagaimana harusnya di usia balik. Ini mengisyaratkan bahwa jangan puas dulu. Memang kalau anak di umur 7 tahun kelihatan, wah alhamdulillah rajin sholat, sering ke masjid. Belum tentu, belum diukur. Karena kalau udah 7 tahun baru dia rajin sholat ke masjid, faktornya banyak. Bisa jadi di masjid ada tukang cilok depan masjid yang dia suka gitu ya. Jadi kalau misalnya ke masjid, alhamdulillah gitu. Atau di umur 7 tahun gak mau sholat, jangan langsung kita bilang, wah nih anak saya udah gak benar. Belum. Ukuran yang bisa kita lihat nanti pas balik. Makanya malaikat sudah menghisapnya. Malaikat sudah menghisap dan dia sudah bertanggung jawab. Sehingga kalau di umur ini ada hal-hal yang kurang, maka itu adalah bahan evaluasi kita. Bahan, wah berarti ada yang apa nih, ada yang kurang nih. Dan ini yang disebut para ahli sebagai utang pengasuhan. Jadi kalau kita ingin mengetahui hakikat apa yang sudah kita berikan atau yang belum, lihatnya nanti di usia balik ya. Makanya di umur ini memang orang tua mau nggak mau ya mengalami perasaan yang kayak naik roller coaster ya. Ya, pasti Bunda yang pernah, saya nggak tahu ya, mungkin pernah roller coaster nggak, atau naik inilah, nggak usah naik roller coaster, yang pernah ngerasain naik bis Luragung Jakarta Pantura dan kecepatan 120 di atas rata-rata, itu pasti kan perasaannya beda ya. Karena saya pernah ngerasain gitu naik Luragung ke Kuningan. Ya itu kan, itu kalau saya pikir mungkin supirnya lupa remnya di mana gitu, jadi dia lupa gitu, atau mungkin remnya udah dicopot nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang kan itu masa-masa kita khusyuk dan zikir kita kencang sama Allah kan gitu ya. Perasaan di masjid kita zikirnya nggak sekuat gitu, tapi kalau naik bis Luragung tuh masya Allah, astagfirullah, 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 ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya itu supirnya memfasilitasi kita banyak berzikir gitu. Nah dengan kita naik bis itu kan perasaan gonjang-ganjing, perasaan jantung berdebar-debar. Perasaan-perasaan seperti itu hakikatnya membuat kita menyadari gitu ya, inilah masa-masa yang kita sedang dievaluasi gitu ya oleh anak kita sendiri ya. Makanya apa yang sejatinya kita semai di masa kecil, itulah yang kita tanam di masa remaja. Apa yang disebut oleh para ahli pepatah Arab, tazra'u tahsudu. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Maka inilah masa kita harus melengkapi apa yang menjadi kewajiban kita yang mungkin belum usai. Di masa ini juga kita juga sedang sejatinya masa-masa balik ini kan masa yang kita bertempur langsung dengan musuh pengasuhan yang harus kita benar-benar antisipasi ya. Ibnu Qayyim mengatakan ya, ada dua masa di mana setan paling sibuk ya. Dua masa di mana setan paling sibuk yang di sepanjang hidup manusia. Yang pertama adalah masa saat seseorang sakaratul maut. Itu setan sibuk banget. Setan sibuk banget, setan pasti berusaha supaya menggagalkan agar orang-orang saat sakaratul maut itu yang diucap bukan kalimat tauhid ya. Makanya setan tuh kerja keras lagi orang sakaratul maut ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa kalau sakaratul maut itu kita talkin, kita dampingi supaya apa? Supaya jangan sampai setan menggagalkan apa yang menjadi hak orang ini untuk masuk surga, itu dengan kalimat tauhid ya. Itulah yang terjadi dengan Abu Thalib
yang akhirnya gagal ya masuk surga hanya karena tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid ya, sebab provokasi dari Abu Jahal ya, setan dari jenis manusia ya. Yang kedua, setan paling sibuk kata Ibnu Qayyim ada saat seseorang itu mengalami yang mimpi basah dan menstruasi atau masa balik ya, di mana di setan paling sibuk karena punya target di mana gejolak jiwa yang sedang benar-benar tumbuh itu ya difasilitasi dan disalurkan dengan hal-hal yang dirasa indah tapi haram. Bagi laki-laki syahwatnya itu hormon syahwatnya begitu tinggi, terutama ketika kelenjar pituitarinya sudah matang, menghasilkan hormon testosteron ya. Kemudian perempuan progesteron dan estrogen, maka ada sebuah perasaan yang disebut cinta, tapi itu adalah tunggangan setan untuk membuat syahwat itu difasilitasi. Nah, inilah mengapa orang tua akan mengalami masa di mana anak-anak mengalami situasi yang energinya tinggi, tapi karena ada perasaan atau syahwat yang begitu kuat ya. Karena syahwat itu diantaranya adalah memicu orang untuk memiliki energi dan motivasi ya, digerakkanlah yang namanya gairah itu untuk membuat dia bergerak, dan syahwat itulah salah satu fungsi syahwat ya. Fungsi syahwat itu menggerakkan orang untuk yang mager ya menjadi aktif ya. Makanya orang-orang kalau syahwatnya tinggi biasanya aktif ya, dan inilah salah satu yang kita khawatirkan kalau aktifnya ini justru dalam hal-hal yang buruk ya. Ini yang kita khawatirkan. Maka karena setan paling sibuk di masa ini yaitu ketika anak-anak kita berada dalam radar mereka, maka orang tua pun disinilah masa-masa yang harusnya benar-benar sudah purna, sudah selesai ya, untuk bisa membekali mereka untuk bisa melawan setan. Di mana di umur-umur inilah harusnya mereka menjadi pribadi yang secara syariat mereka sudah produktif dalam hal yang melawan gemburan setan, yaitu dalam amal soleh. Dan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa balik ini. Ya, yang jadi masalah adalah sebagian besar orang tua seringkali ya memaklumi hal-hal yang buruk di kalangan anak dengan sebuah label, yang label ini hasil dari sebuah pemahaman yang salah akan anak-anak di usia balik yang sering disebut dengan istilah remaja. Ya. Ada sebuah pemahaman di masyarakat di mana kalau remaja melakukan hal yang buruk, berbuat onar, berbuat yang mengecewakan, ada sebuah paradigma yang mereka katakan begini, maklum, namanya juga remaja gitu. Dan ini adalah salah satu hal yang jangan sampai muncul di kalangan kaum muslimin. Literasi tentang remaja memang bersumber sebagian besar dari barat ya, dan membuat kita kadang memiliki terminologi yang salah. Ada sebuah tulisan atau sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh ahli pendidikan namanya Dr. Khalid Ahmad Asyantut ya. Beliau menulis suatu kitab ya, dan saya yakin para asatizah di sini sudah membaca ya, karena kitab ini saya pikir baik untuk para pendidik memahami tentang anak remaja ya. Judulnya Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Duat ya, pendidikan untuk anak muda bagi para ayah dan juga para dai ya. Ini para orang tua dan para dai. Artinya para orang tua, para dai kalau baca kitab ini jadi memahami ada bagaimana sih kita menggerakkan anak-anak kita yang remaja. Ada yang menarik adalah ada sebuah pemahaman yang salah yang berkembang dari sebuah jurnal yang dikembangkan oleh seorang psikolog yang bernama Stanley Hall. Stanley Hall ini seorang psikolog jadi rujukan ilmu pendidikan remaja, yang beliau membuat jurnal tahun 1912 yang memberikan definisi baru akan remaja. Hal ini didasari begini, jadi Stanley Hall suatu saat melihat anak-anak remaja itu mau didefinisikan adult, dewasa, tapi kok kelakuannya kayak anak-anak gitu. Ini badannya sih gede gitu, tapi kok kelakuan kayak anak-anak ya. Mau disebut anak-anak tapi badannya udah gede gitu. Akhirnya Stanley Hall membuat jalan tengah ya, yang ini membuat dia mensimpulkan remaja dengan cara yang salah. Jalan tengahnya diberikan definisi baru, remaja itu dengan istilah yang baru namanya teen.
yaitu umur belasan tahun dan pelakunya disebut teenager. Yang jadi masalah kata Dr. Halimah Syantut ketika Stanley Hall memberikan definisi remaja berdasarkan sangkaan dia. Ini disebut sangkaan kenapa? Karena dia hanya menyandarkan hasil risetnya di masyarakat di Eropa dan di masyarakat Amerika yang kalau boleh jujur ini menunjukkan kebobrokan pendidikan barat. Di mana di barat itu didapati anak remaja dengan sampel puluhan ribu itu suka ngelawan orang tua, ngeyel, ya, berbuat onar, ya, berbuat hal yang curang dan hal yang buruk. Sehingga itu dibuat sebuah jurnal dianggap sebuah hal yang lumrah. Makanya fase remaja di masa ini disebut fase storm, fase badai gitu. Nah, fase storm atau badai ini bersumber dari asumsi bahwa remaja itu ada biang kerok, biang masalah. Itu yang menjadi salah satu jurnalnya. Dan itu disebar di masyarakat sampai ke masyarakat di dunia, bahkan masyarakat Arab psikolognya pun terpengaruh. Dan dalam sebuah tulisannya Dr. Khalid Ahmad Syatun mengatakan, sehingga di Arab muncullah istilah baru yang juga baru muncul di masyarakat Arab terhadap remaja, namanya murahik. Ya, murahik ini atau murahakoh ya masa remaja ini itu adalah cara orang Arab mendefinisikan anak-anak remaja berdasarkan tulisannya dari Ahli Ahmad Syantut. Tahukah dari mana kata murahik ini muncul? Kata murahik itu muncul dari kata rohako, yang artinya seperti dalam surah Al-Jin ayat 5 ya, wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rohako. Dan bahwasanya laki-laki di kalangan manusia minta tolong laki-laki di kalangan jin, dan ketahuilah bahwa jin itu selalu berbuat dosa. Jadi kata murahakoh, kata rohakoh artinya dosa adalah sebuah label kepada anak remaja, seolah-olah kita mengatakan dalam bahasa Arab remaja dalam kata murahakoh adalah pelaku dosa. Kenapa? Karena dianggap mereka ini masa-masa mereka bandel, ngelawan, ngeyel gitu ya. Dan ini definisi yang bahaya kalau kita serap. Dr. Ahmad Syantut mengatakan padahal definisi ini wajib kita kritisi karena satu, Dr. Stanley Hall, psikolog ini memberikan definisi anak remaja dengan definisi anak yang ngelawan ngeyel karena dia tidak meneliti anak-anak yang hasil didikan kaum muslimin yang benar. Dia tidak meneliti di masyarakat di Eropa, masyarakat di Turki yang hasil didikan Muhammad Al-Fatih, dari ayahnya Muhammad Al-Fatih, atau anak-anak di Syria, belahan bumi Palestina, atau mundur ke belakang generasi sahabat. Mereka hanya mendasarkan pengetahuan saya karena saya melihat anak di Eropa begini ya begini itu. Yang kedua adalah justru hasil riset dari Dr. Stanley Hall ini menunjukkan bobroknya kalau kita mengikuti pendidikan barat. Alias kalau ngikuti pendidikan barat, maaf nih Bapak Ibu, nih hasilnya nih. Lu didik cara barat nih, anak remaja lu bakal begini. Nah, lihat nih. Anak remaja kamu bakal begini kalau kamu di barat, itu suka ngelawan, ngeyel, dan sebagainya. Karena tidak dipersiapkan. Dan yang ketiga, dan ini juga salah satu yang terjadi, kalau dalam definisi ini diterima oleh kalangan kaum muslimin, maka kita akan memaklumi sesuatu yang tidak dimaklumi oleh syariat. Karena dalam syariat tidak ada pemakluman atas dosanya anak di usia balik. Karena justru usia balik itu status mereka sama kita. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya kalau sudah balik. Ya, sehingga anak-anak tuh nggak boleh dimaklumi karena secara syariat mereka nggak ada pembedaan. Ya, misal maaf nih. Misal anak kita yang remaja meninggal. Kemudian meninggal ditanya malaikat mungkar nakir. Man robuka gitu. Ketika mereka jawab, moto banget, digampar, nggak mungkin dimaklumin. Oh ya maklum ya, namanya juga remaja, ya gitu. Atau ditanya, madinuka, apa agamamu? Kasih tahu nggak ya, ditempeleng, ya. Nggak mungkin gitu, mungkar nakir di diskusi. Kayak kita perlu baca psikologi remaja deh. Nggak gitu. Kalau mereka umur segini ngeyel ngelawan, maka jujurlah kita sebenarnya kita salah didik. Saya ingin menyampaikan itu aja. Jadi sebenarnya kalau anak-anak remaja itu di umur ini ada yang ngeyel, berarti salah didik. Entah salah didik di umur fase sebelumnya atau salah treatment di umur ini. Di antara kesalahan kita dalam memahami remaja adalah karena kita definisinya anak remaja itu biang kerok atau biang masalah, maka kita mentreatmentnya dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka usia remaja gitu. Sehingga kita memposisikan mereka selalu sebagai kalau nggak dua nih, ini dua nih anak remaja di posisi satu,
Mereka diposisikan sebagai pesuruh atau perusuh gitu. Paham nggak? Ya, pesuruh tuh gini, kau datang, angkat lekar, kamu tuh tugas kamu. Itu benerin lekar, kamu bawa. Jadi mereka mikir, ya Allah, kalau ke masjid bawaannya disuruh-suruh mulu ya. Mendingan ke ini aja deh, asik berekspresi ya. Mendingan ke duku atas gitu, jadi anggota SCBD gitu, selebeo gitu. Jadi mereka ngerasa, oh itu gua kayaknya bebas berekspresi kalau di situ. Kalau di sini di masjid ustadznya baru ketemu, ada remaja nih, suruh gitu. Kalau nggak pesuruh, perusuh. Ya, bocah datang, remaja datang, habis dah. Ngapain kamu sini? Pergi. Dasar perusuh. Nah, terminologi ini muncul nih di kalangan kita nih. Jujur Bapak Ibu nih, mindsetnya masih begitu nggak? Bapak Ibu kalau mindsetnya ada anak remaja pesuruh, untung nih bisa disuruh atau perusuh, maka kita sejatinya sudah salah treatment. Itu membuat mereka seperti yang disangkakan oleh Dr. Khalid Ahmad Ashantu, Dr. Stanley Hall tadi. Sehingga Dr. Khalid Ahmad Ashantu mengatakan kalau kita mendefinisikan remaja dan terminologi murahaqqah versi barat, kita akan menganggap mereka sebagai pesuruh atau perusuh. Tapi kalau kita menganggap mereka seperti terminologi sampaikan Nabi, di mana Nabi memposisikan remaja itu dengan kalimat asyabab, makanya murahaqqah itu nggak ada dalam terminologi kajian fikih. Yang ada adalah asyabab atau al-fata. Asyabab sendiri itu sering kita dengar. Di antaranya yang populer adalah Rasulullah selalu memanggil dengan kata ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kata syabab itu dari kata syubba. Yang syubba itu sebut jilatan api yang bergolak. Kalau misalnya dia menyambar, dia akan membakar. Pertanyaannya, kenapa remaja disebut asyabab berkata syubba? Karena namanya api, dia punya fungsi tergantung dari yang menggerakkan. Makanya asyabab itu adalah sebuah potensi. Al-quwah, kekuatan. Dia adalah sebuah potensi yang tergantung kita mengarahkan. Ya seperti api, maaf ya, api dibakar ikan akan menjadi ikan bakar enak. Bakar ayam jadi ayam bakar enak. Bakar kantor polisi ya itu malah jadi masalah. Bakar rumah orang menjadi masalah. Dia bakar apalagi bakar jagung enak. Artinya api dipakai untuk sesuatu yang baik, dia akan menjadi bermanfaat. Tapi kalau buruk, itu buruk. Makanya memposisikan remaja jangan punya framing dulu. Biang masalah nih. Tapi kita harus berada dalam kondisi potensi. Ya, orang kalau mau main potensi gitu, berarti gua potensi ini harus saya arahkan. Setidaknya ada 3 potensi yang nanti kalau kita arahkannya benar, kita akan membuat remaja ini menjadi sesuatu yang luar biasa sebagaimana remaja-remaja di masa Rasulullah SAW. Ya, potensi ini minimal ada 3. Tugas kita pendidik dan orang tua adalah memanfaatkan potensi ini. Ya, kalau potensi ini muncul, ada sebuah nyawa yang kalau muncul di kalangan anak-anak itu akan menjadi sebuah kekuatan luar biasa buat mereka itu menjadi pribadi yang di luar sangkaan kita, dahsyat gitu, masya Allah. Yang pertama adalah apa yang disebut para ahli sebagai al-quwah al-ilm, ya, al-quwatul ilm, kekuatan ilmu, artinya potensi ilmu. Bahwa di umur ini justru kecerdasan mereka, cara mereka merekam pelajaran itu sangat tinggi. Yang jadi masalah adalah ketika otak mereka lagi kuatul akliyah, maaf ini bukan kuatul ilm, al-quwatul akliyah, kekuatan akal. Ketika akal mereka lagi aktif-aktifnya, mereka lagi banyak berpikirnya, ada pendidik, ada orang tua justru mematikan potensi ini, yaitu dengan cara mendidik dengan cara duduk, makan. Ustadz jangan banyak nanya, susah banget dibilangin. Diam, nanya tuh kayak Yahudi. Waduh, kalau udah kayak gini, matilah akalnya. Maka kenapa anak-anak remaja itu mengalami kondisi disebut lazy mind? Lazy mind itu adalah malas mikir, ya, atau yang disebut thinking shock, gagal berpikir, biasanya karena treatment yang sejak baliknya itu sudah salah, yaitu dengan instruksi. Dan inilah salah satu yang menjadi awal dari kedurhakaan kita sama anak remaja, ya. Saya sebut durhaka karena istilah ini ada dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang diperkenalkan oleh Umar bin Khattab. Jadi bukan hanya ada anak durhaka, ada orang tua durhaka, ya. Ya, orang tua durhaka ada orang tua yang mencabut hak anak, diantaranya adalah anak itu dimatikan potensi berpikirnya karena nggak diajak dialog.
Maka di antara salah satu inspirasi dalam Al-Quran itu, Bunda dan Ayah bisa lihat surat As-Saffat 102. Saya yakin ini surat populer banget di telinga kita, apalagi pada saat hari raya kurban Idul Adha, karena ayat ini hampir semua khotib menyampaikan dalil ini. Ya, disebutkan dalam Al-Quran kisah Ibrahim yang akan menyembelih Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail sudah balik ya, sampai usianya cukup, qal inni ara fil manami ani azbahuka fangzur madza tara. Dia berkatalah Ibrahim, sesungguhnya ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Coba ayah bunda perhatikan ya, bagaimana dia bertanya, ayah bermimpi malam hari suruh Allah menyembelih, bagaimana menurutmu? Allah menyuruh Ibrahim menyembelih Ismail adalah suatu kewajiban, suatu perintah, dan perintah Allah itu nggak bisa dibatalkan, digugat. Tapi perhatikan, perintah Allah kepada kita dan kita sampaikan kepada anak harusnya dengan cara yang ma'ruf, diantaranya jangan otoriter. Wajib betul, tapi menyampaikan kewajiban itu bukan dengan cara yang maksa. Inilah pentingnya kita kaifiat. Sholat wajib, tapi jam gini sholat kok nggak pukul nih gitu. Itu menunjukkan kita tidak memahami esensi syariat. Kewajiban itu adalah hukum, tapi bagaimana mensosialisasikan hukum itu dengan cara yang ma'ruf. Paham nggak nih kira-kira nih? Ya, saya ulangi lagi ya. Suatu kewajiban itu hukum, tapi mensosialisasikannya kepada anak remaja, apalagi usia balik, dengan cara ma'ruf. Ibrahim walaupun itu kewajiban dari Allah nggak ujuk-ujuk otoriter, nggak ujuk-ujuk nyeret anaknya kemana ya, udah diam aja mau disembelih nanya mulu, ini perintah Allah, Allahu Akbar gitu, nggak begitu. Kalau kita tuh banyak banget mungkin tuh diam, ini dalilnya gitu, kamu nanya mulu kayak Yahudi, matilah potensi berpikirnya dia. Maka dibutuhkan di sini adalah kesabaran untuk berdialog sama mereka. Kalau kita, mohon maaf nih Bapak Ibu, waktunya itu selalu buru-buru atau buru, ayah yang mau nanti aja. Nggak bisa men-treatment remaja dengan diam. Apa yang terjadi kalau remaja dalam hal ini kita matikan potensi berpikirnya, nggak pernah diajak dialog, maka inilah yang menjadi generasi yang disebut dalam hadis sebagai generasi imma'ah. Ya, inilah yang awalnya dari dalam tanda kutip pendidik dan orang tua banyak istighfar. Imma'ah itu dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan la takunu imma'ah. Jangan kamu jadi generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Taqulun in asana nasu ahsana wa in zolamu zolamna. Yaitu orang-orang berkata kalau orang lain baik kami ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk kami ikut-ikutan buruk. Generasi ikut-ikutan imma'ah itu adalah awal dari orang tua yang pendidik yang mematikan fungsi berpikir. Dia ikut-ikutan, diajak sholat ayo, diajak maksiat ayo, diajak ke pesantren ayo, diajak manapun ayo. Makanya nih saya pengen tanya ya Bapak Ibu, waktu masukin anak pesantren nih eng, aduh nih, waktu dulu masuk anak pesantren diajak dialog apa suruh pesantren? Nah, yang ngajak dialog coba chat. Nah, yang ngajak dialog saya. Ya, coba enggak chat aja, saya Ustadz, saya gitu. Ini saya untuk meringankan beban para asatid. Saya ini kan konsultan pesantren. Pengalaman saya, nggak ada yang berani apa? Yang ngajak dialog tulis, bisa nulis kan? Nah, coba nulis, bisa kan? Bisa. Yang ngajak dialog, jangan-jangan nggak ada yang ngajak dialog lagi. Pokoknya pesantren. Ya. Di chat coba, saya Ustaz, belum ada. Nggak apa-apa kalau belum ada. Pertama saya ingin sampaikan gini, pengalaman saya jadi konsultan pesantren, beberapa pesantren. Itu yang dia raise hand. Itu mungkin karena nggak bisa ngechat. Oke, yang raise hand berarti itu tandanya ngajak dialog, bagus. Karena gini ya Bun, Ayah, alhamdulillah nih, Masya Allah. Karena gini, anak-anak itu pengalaman saya di pesantren jadi konsultan itu ada 2 kategori santri. Ustadz pasti tahu nih. Ada namanya santri ideologis, ada santri tragis. Ya. Santri ideologis itu kalau ditanya, "Kamu kenapa masuk pesantren?"
Aku pengen kayak Ustadz Abdul Somad. Aku nanti habis pesantren Husnul Khotimah, aku rencananya mau terusin sampai tingkat aliyah. Nanti aku mau masuk Universitas Al Azhar aja deh. Di Al Azhar nanti S2-nya aku mau ke ini, ketiga S3. Nanti pulang aku jadi ahli hadis. Nanti aku menyebarkan ilmu hadis. Aku bikin pesantren lagi. Good. Aku pengen jadi ahli Quran. Aku mau ke Madinah. Good. Itu santri ideologis. Dia tahu mau kemana. Beda sama santri tragis. Kamu kenapa pesantren? Gak tahu. Disuruh mama. Mama sibuk banget soalnya bisnis online lagi naik. Kemarin ada mesin cilok ya 10 biji. Mama urusin. Ada mesin cireng. Ada mesin itu harusnya. Makanya mama gak sempet ngurus aku. Papa apalagi. Oh tendernya banyak sana sini. Temennya langsung nyamber. Gue juga sama kayak lu. Gue juga. Jadi kok santri tragis ini ketemu dengan yang sejenis. Akhirnya berkoalisi. Nah ini lebih yang kerok di pesantren. Makanya kalau ustadz nanya sama saya, petakan dulu ustadz, mana yang santri ideologis, mana santri tragis. Nah, santri tragis ini panggil bapak ibunya. Nah, kenapa? Jangan salahin mereka dulu. Nih karena mereka itu senasib sama kayak gue. Gue bandel banget, makanya gue disiniin. Jadi mereka itu santri tragis. Kenapa? Karena mereka tidak disosialisasikan. Kenapa pesantren? Kenapa orang tuh pengen gini? Yang ada adalah duduk diam. Pesantren tuh gini, nggak pernah ditanya ngobrol. Matilah potensi mereka sehingga mereka itu apa yang muncul di masyarakat yang populer ikut. Ya, beda kalau mereka itu jadi santri ideologis yang mereka dipastikan setiap apapun nanya. Jadi menurut kamu gimana bang? Menurut kakak gimana? Kalau misalnya nih nggak pesantren, kira-kira kemana? Kan gini, kita punya roadmap, kita punya tujuan hidup nih, ya. Karena kita punya tujuan hidup, berarti kita harus capek itu. Caranya macam-macam. Kayak dari sini ke Kuningan, itu tujuan kita. Cara ke Kuningan macam-macam. Ada yang naik kereta, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik motor, ada yang naik odong-odong, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang mesen taksi. Semuanya itu kendaraan menuju tujuan Kuningan. Bedanya kalau naik pribadi nyaman banget, tapi pastinya mahal, ya, punya uang khusus. Kalau misalnya naik kereta murah tapi lama, naik angkot juga lama, naik bis gitu. Jadi ada yang namanya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau anak akhirnya begini, dia tahu kalau aku ke Kuningan naik jalan kaki aja gimana? Lama nak, emang kamu sanggup? Nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan tujuan. Makanya saya selalu menghindari pertanyaan yang Ustadz, gimana caranya anak masukin ke pesantren? Saya bilang, apakah pesantren itu wajib dalam kehidupan seorang muslim? Yang penting adalah pahami dulu. Nanti kalau mereka sudah paham, pesantren itu adalah yang terbaik untuk. Jadi gitu. Jadi bukan hal yang pesantren itu yang terbaik berdasarkan beberapa riset tentang bagaimana membuat anak terbiasa gitu. Jadi kita jelaskan ini yang terbaik, nak. Ya, tapi kita jelaskan alasannya. Maka fungsikanlah apa yang disebut kuatul akliyah, akal. Ketika anak-anak akalnya sudah mati, inilah awal di generasi yang disebut ima'ah tadi, ya, istilah anak zaman now, ya, apa yang disebut alay. Alay itu pernah terkenal ya. Alay itu kan anak melayang, ya. Lawannya alay, afi itu anak gravitasi. Ya, kalau afi itu ajak ke bumi, punya gravitasi, melangkah berdasarkan kehendak. Kalau alay itu nggak punya gravitasi, jadi melayang. Makanya gampang banget diombang-ambing. Ciri anak alay itu satu. Ya, mau tahu nggak anak bapak sama ibu alay apa enggak? Oke, ciri pertama, adek mau makan ayam ayam goreng apa ikan goreng, terserah. Ciri anak alay pertama selalu ngomong terserah. Disinilah orang tua itu kadang GR gitu. Anak saya itu taat banget sama saya Ustadz. Apa-apa terserah saya, batasnya terserah gitu. Justru bahaya. Terserah itu belum tentu tanda taat. Terserah itu bisa jadi matinya cara berpikir. Ya, karena bisa jadi dia malas mikir, nggak mau mikir. Jadi kalau kita mau itu jujur, ya kalau anak sering ngomong terserah, ya itu waspada. Kecuali ya sesekali boleh lah, namanya kan ada masanya dia nggak mau, ya terserah gitu. Tapi kalau setiap apa-apa terserah.
Kalau anak sudah sering ngomong terserah, bahaya. Yang kedua, ciri anak yang mengalami mati pikirnya, thinking shock, adalah susah mendeskripsikan sesuatu. Kalau apa-apa pun kesimpulannya singkat. Ya, bagus nggak tadi acara di pesantren kamu? Ya gitu deh. Bagus nggak? Iya bagus gitu. Tapi nggak bisa mendeskripsikan. Itu juga salah satu ciri anak yang disebut anak alay atau anak yang disebut ima'ah. Maka di antara yang kita waspadai kalau mati fungsi berpikir anak itu hilang di umur-umur remaja. Jadi sekarang nih makanya kenapa para orang tua sering-seringlah untuk membuat anak remaja merasa dirinya itu menjadi sosok yang berharga ketika kita tanya pendapat. Makanya tanya pendapatnya. Abang, menurut abang fenomena SCBD gimana bang dari sudut pandang kacamata abang? Kalau dia bilang aku tuh merasa begini loh bun, gitu. Misalnya anak saya kalau ditanya, aku tuh sebenarnya sedih sama anak-anak yang bisa nongkrong itu kan tandanya rumah dia nggak nyaman ya Bi ya. Kalau rumah nggak nyaman pastinya mereka suka nongkrong. Ya kayak teman-temanku lah yang suka nongkrong-nongkrong itu kan karena nggak nyaman. Jadi dia fungsi nalarnya jalan, mau berpendapat. Dan itu cikal bakal dari anak-anak remaja yang selamat. Maka di antara peran pendidik, di antara peran orang tua, satu, memandang mereka sebagai potensi, salah satu kuwatul akliyah. Yuk ajak dialog, ajak diskusi. Sesuatu yang wajib pun harus didiskusikan. Misalnya nih ustadz-ustadz mau memperkenalkan wajib tentang apa misalnya. Misalnya wajib zakat itu ya, mengetahkan zakat. Tanya dulu, menurut kalian zakat itu hukumnya apa? Berdialog adalah cara Allah untuk melatih daya fikir dan itu semangat Quran. Allah dalam banyak ayat kan mengajak mikir. Allah tuh nggak to the point gitu ya. Dan Allah tuh di antara ngajak mikirnya bertanya. Coba lihat surah Al-Qari'ah yang sering kita bacakan. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Ditanya lagi. Wa ma adraka mal Qari'ah. Kamu tahu nggak apa hari kiamat? Coba. Allah bertanya kan bukan Allah karena nggak tahu. Allah ingin melatih diri kita. Allah nggak bisa bilang gini, Al-Qari'ah hari kiamat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tidak, dua ayatnya nggak dihilangkan. Jadi jangan jadi orang tua atau pendidik yang apa-apa itu nggak ada dialog. Mau jelasin sejarahnya Umar, tanya dulu. Siapa yang pernah dengar ceritanya Umar? Aku Ustadz, coba. Ustadz mendengar versi kamu apa? Gini-gini, oke. Berarti kamu udah tahu cerita ini ya. Jadi kita bisa memetakan cara berpikir dia. Disitulah anak-anak merasa bahwa dia sebagai anak remaja dengan versi Islam yang dihargai. Diajak dialog. Sehingga konsepnya di umur ini justru jangan banyak ngomong orang tuanya. Para ahli mengatakan umur anak remaja itu justru kurangi banyak bicara, banyak mendengar. Kalau bisa kita ngomongnya 30, mereka ngomongnya 70. Dulu waktu mereka kecil kebalikan, mereka ngomong 30, kita 70. Kenapa waktu kecil kita banyak ngomong? Karena kosakata mereka masih minim, sehingga mereka butuh asupan kosakata. Ditambah yaitu dengan 70 dari kita, 30 dari mereka. Kalau sekarang, kalau mereka udah remaja, latihlah daya pikir mereka. Maka di sini bukan seorang instruktur yang dibutuhkan, tapi coach. Ketika mereka melakukan kesalahan pun tidak ujung-ujung langsung keluar ayat. Ketika mereka melakukan kesalahan, astagfirullahaladzim. Ingat ya, Allah berfirman Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pola yang gak dipakai Nabi. Nabi ketika ada anak berzina, pemuda berzina, coba lihat ketika suatu saat ada seorang pemuda gini, ya Rasulullah, apakah boleh aku berzina? Rasulullah gak bilang gini, astagfirullah berzina, Allah berfirman. Tidak begitu. Rasulullah ngajak mikir, kalau ibu kamu dizinahi gimana? Mikir. Kalau adik kamu dizinahi gimana? Kalau kamu nanti punya putri dizinahi gimana? Ya saya nggak setuju ya. Begitulah mereka pun tidak setuju saudara mereka, orang kerabat mereka dizinahi. Kan harusnya kita ajak mikir gitu. Dan itulah yang membuat itu berpikir. Jadi salah satu treatment yang tidak disukai remaja dan itu menghancurkan potensi mereka adalah treatment terlalu banyak ceramah. Too much talking. Belum apa-apa keluar ayat. Ya, makanya di umur ini tuh banyak denger. Hindari banyak ngomong, banyak ngegas. Itulah kenapa saya bilang kenapa anak-anak disebut remaja.
Tahu nggak kenapa? Karena inilah masa di mana ortu dilarang ngegas, rem aja gitu itu. Jadi rem aja gitu. Jadi larang ngegas, Bu. Di umur ini jangan ngegas, rem aja. Jadi kalau anak itu rem aja gitu. Ya gitu misalnya, Bunda, aku boleh nggak pacaran? Rem aja. Gitu dulu, rem dulu. Gimana cara ngeremnya? Ngajak mikir. Boleh tahu nggak kenapa kamu pengen pacaran? Jadi gitu dulu. Soalnya kan aku butuh teman ngobrol, Bunda. Aku tuh kalau ada yang dengerin aku tuh kan rasanya perhatiin gitu. Memangnya kalau dari Bunda kurang ya, dari ayah kurangnya gitu. Jadi obrolan itu membuat mereka berpikir. Jangan, ingat nih, ini kata kuncinya. Ingat, kalau mau tiba-tiba muncul tanduk kita ketika anak berbuat buruk apa? Rem aja gitu. Ya, ini kata kunci pertama. Dulu saya lihat jam nih, 8.46 udah belum ya, baru pengantar nih. Jadi kajian ini butuh waktu sekitar 3,5 jam. Jadi saya singkat aja dulu. Ya, kalau 3 jam. Ya, oke, pertama itu. Yang kedua adalah potensi remaja itu selain yang disebut namanya kuwatul akliyah, yang kedua adalah kuwatul jismiyah. Kekuatan fisik. Kekuatan fisik itulah yang membuat kita memastikan bahwa mereka itu nggak mager. Karena fisik mereka harus dilatih, otot-otot fisik mereka harus diberdayakan. Sehingga di umur-umur ini, anak-anak remaja yang fisiknya itu mager, sangat rentan mereka melakukan hal-hal yang imajinatif syahwat. Halu. Pikiran liar akibat fisik yang tak bergerak. Kata kuncinya gitu. Maka anak-anak tuh nggak boleh mager. Di antara hal yang harus orang tua pastikan dan guru pastikan, anak-anak remaja itu sibuk. Kunu rijalun mashgulun. Jadilah kamu rijalun mashgulun. Pemuda yang sibuk. Kenapa? Karena energi mereka itu harus disalurkan secara fisik. Kalau nggak disalurkan, ya peluang mereka kalau enggak sibuk, bengong. Dan bengong itu hal yang buruk di kalangan remaja. Setan akan membuat mereka berhalusinasi terhadap hal yang syahwat. Maka di antara hal yang harus kita siapkan di anak remaja itu, pastikan mereka punya yang disebut daily rundown atau mutabaah yaumiyah. Mereka punya agenda harian. Mereka punya aktivitas agenda harian. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang lakukannya esok hari. Ayat ini mengisyaratkan bahwa sering-seringlah kita dalam hal ini bertanya apa yang lakukannya esok hari. Apa yang lakukannya esok hari. Jadi sering nanya, esok mau ngapain? Besok mau ngapain tuh sering. Ya, karena kalau ada anak remaja, terutama di masa libur nih, misalnya ya Umi Akhdan nih nanya itu, nak besok agenda kamu apa? Waspadalah kalau dia bilang gini, nggak tahu, aku kan libur Mi gitu. Kalau dia bilang begitu, waspada. Karena anak remaja kalau nggak tahu besok mau ngapain, kemungkinannya 5. Catat nih, 1 tidur lagi, 2 nonton TV atau YouTube, 3 main gadget, main game, 4 makan yang banyak, 5 ngisengin orang. Jadi kalau ada remaja suka ngeprank karena nggak punya agenda, nggak punya sibuk. Jahil atau ngeprank adalah isyarat anak remaja nggak punya agenda. Makanya kalau kita sadar tentang hal ini, pastikan mereka sibuk. Waktu mereka itu cuma tersita untuk produktif atau tidur, untuk istirahat, silakan. Kalau enggak itu bahaya. Tapi anak saya bingung bikin agenda. Nah, kenapa anak remaja bingung bikin agenda? Karena nggak punya namanya roadmap. Roadmap itu visi yang panjang mereka, yang mereka sudah tahu harus kemana. Gitu. Kalau mereka nggak tahu jadi apa, mereka bingung. Mengapa Muhammad Al-Fatih itu hari-harinya produktif? Karena dia punya roadmap. Aku harus menaklukkan Konstantin.
Dan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel, aku harus punya keahlian perang, punya ditolong oleh Allah dengan alam ibadahku, harus jago bahasa, jago ini. Jadi dia sibuk untuk itu demi menuju roadmapnya dia. Maka dua hal yang menjadi catatan penting anak remaja itu, pastikan punya roadmap mau jadi apa. Yang kedua punya rundown. Punya roadmap dan punya rundown, punya tujuan panjang dan punya agenda harian. Itu yang paling penting. Makanya remaja itu pastikan sibukkan anak remaja. Yang ketiga, potensi remaja disebut kuatul hamasah, kekuatan semangat. Kuatul hamasah adalah letupan dari energi jiwa yang tinggi yang kadang-kadang dianggap ortu dengan kalimat melebel, dan ini yang membuat anak remaja jadi mager. Kamu tuh gak sabaran banget. Nah, padahal bukan gak sabaran, ini hamasah bunda. Ayo dong bun, cepet apa bunda. Dulunya maunya begini, tapi diam, gak sabaran banget sih gitu. Orang tua yang treatment gini, akhirnya lama-lama pas anaknya mager, kamu tuh kenapa sih males banget. Karena lagi energinya ini dipademin, ibarat kata lagi berkobar disiramin air. Padahal yang benar itu adalah bagaimana disalurkan. Negeri ini wajib bersyukur sama anak pemuda yang gak sabaran. Gara-gara itulah negeri ini merdeka. Tahu dulu tuh Soekarno-Hatta sempat berpikir gak usah proklamasi lah. Nanti kita tunggu aja Jepang menghadiahkan. Ya, pemuda-pemuda di masa itu gak sabaran, gak bisa culik Soekarno, culik Hatta. Proklamasi gak? Proklamasi gak? Gara-gara itulah akhirnya negeri ini merdeka. Coba kalau dulu Soekarno ngandelin ya Jepang tiba-tiba dapat hidayah gitu ya, dinasihatin dulu sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, dapat ya mungkin dikirim dulu ya Ustadz Abdul Somad gitu ya untuk diceramahin, kemudian dia baru merenung, kemudian ikutin pesantren. Kelamaan nunggu dia keluar pesantren di Jepang baru kita dapat merdeka. Ya, yang jelas adalah harus memang begitu. Makanya salah satu indikator pemuda adalah memang nggak sabaran. Dan harusnya kita memandangnya jangan sebagai sebuah buruk, tapi Masya Allah semangatnya tinggi banget sih bang. Alhamdulillah. Bunda ngejarnya susah nih. Ayah iya makanya cepet apa? Aku tuh nggak. Makanya kenapa mereka itu kadang-kadang kalau apa-apa tuh mau cepat. Karena cepat itu adalah indikasi masih normalnya mereka sebagai seorang anak muda kuat hamasah. Lantas kalau mereka cepat tuh gimana? Kalau mereka minta segera cepat dan sebagainya, maka mereka itu diminta supaya menjadi orang yang mengeksekusi itu. Ya sudah kamu aja yang eksekusi deh. Tugas kita mengevaluasi. Karena kalau kita yang eksekusi, gerakan syekh itu lama. Nah, syekh itu lama gerakannya para masyayikh. Makanya ini para ustadz, nggak maksudnya ini ya, ustadz kalau sadar diri ya, udah sebagai udah biarkan aja mereka bilang. Dan mereka itu kalau udah diserahkan, mereka itu dengan 3 potensi ini, insya Allah mereka akan mengeluarkan sesuatu yang kita harus anggap itulah apresiasi. Akal mereka kita motivasi, kita terlibatkan. Anak-anak itu kreatif loh. Saya tuh bisa tahu sebuah pesantren, panitianya itu ya, kalau ngundang saya nih, saya gini, Ustadz atau pengurus masjid, Ustadz bisa ngisi ceramah Maulid Nabi nggak Ustadz di pesantren kami gitu ya. Saya itu bisa tahu panitianya itu benar-benar remaja atau sebenarnya remaja itu disuruh-suruh sama oleh kiainya, ya benar-benar remaja dilibatkan tidak, itu dari tema yang disodorkan. Bisa gini, ada undangan ceramah gitu ya. Assalamualaikum Ustadz Benri, dengan ini kami undang Ustadz Benri ceramah di pesantren Sokotimah yang untuk anak-anak remaja dengan tema dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita ceritakan generasi beriman dan bertakwa. Dari temanya saya tahu pasti nih panitianya bukan anak remaja, ini panitianya pasti angkatannya JS Badudu, Marah Rusli, penonton TVRI, pasti yang dulu selalu duduk di depan nonton jendela rumah kita, ya nonton Dunia Dalam Berita. Nggak ada anak remaja temanya gitu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kita cerita generasi beriman bertakwa. Saya yakin nih PMP-nya dulu 10 nih. Ya. Anak remaja kadang temanya sekarang gini, move on yuk. Atau kadang-kadang remaja gitu, temanya kadang-kadang yang kita nggak sadar apa gitu, ngomong hijrah aja, move on yuk gitu ya.
terus mengatakan dengan misalnya the power of happiness. Mereka kadang-kadang pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi nggak ada remaja itu tema. Saya langsung ketawa, hai ini mah panitia orang tua nih. Remaja doang disuruh-suruh. Jadi remaja suruh nih, udah ustadznya ceramahnya ini. Kalau mereka disuruh, mereka akan ya udah. Akhirnya ya udah. Otak mereka ya yang penting gue mah disuruh gitu. Tapi nggak dilibatin. Beda ya. Melibatkan dengan, makanya kalau ada orang tua, saya ngajak dialog ustadz. Ya dialog apa nyuruh? Karena ada dialog pada nyuruh sebenarnya. Nah, kamu masuk pesantren ya. Ini mama ngajak dialog nih. Ya, kamu pesantren ya. Karena pesantren gini-gini. Kalau kamu pesantren bahaya loh. Tadi ntar ya pokoknya dialog. Baru ngomong udah diam-diam aja. Pokoknya ini mama lagi ngajak dialog. Bu, itu mah bukan dialog, tuh doktrin. Jadi kalau ada yang bilang saya dialog tapi nyuruh, bukan dialog, tuh doktrin. Doktrin itu nggak ada kesempatan mikir. Begini. Itu bukan dialog, itu doktrin. Masalahnya adalah kalau doktrin itu bahayanya adalah udah gedenya mereka ketemu pemikiran yang lain, nggak punya komitmen. Jadi dialog itu tau nggak? Dialog itu membuat mereka punya pasak. Jadi kalau ada gempa pemikiran, mereka tuh nggak roboh. Mengapa banyak ada santri, mungkin saya nggak menyebut banyak. Ketika lu santri tiba-tiba ketemu pemikiran liberal langsung ngaco. Wah mantap ya liberal ini ngajak kita berpikir, langsung ngaco goyang. Karena dulu nggak ada, mereka itu nggak dipasakkan, nggak ada dia, nggak dibikin kuat, sehingga lulusan pesantren kok liberal sih, lulusan pesantren kok menghalalkan LGBT sih, bahkan lulusan pesantren pamer paha, pamer aurat, menganggap itu sebagai kebebasan ekspresi sih. Di antaranya adalah karena kita itu bukan dialog tapi doktrin, itu bedanya ya. Nah, kalau 3 hal ini kita maksimalkan, maka mereka punya satu nyawa. Nyawa ini kalau di anak remaja, saya pastikan anak remaja punya nyawa ini jadi remaja yang sukses. Namanya al-istizaz, istilah orang Arab, yaitu pride, harga diri, kebanggaan diri. Pride itulah yang harus muncul. Makanya anak remaja yang pride itu cara jalannya kesannya nggak sombong, Bu. Gitu. Makanya kalau anak remaja jalannya gini, itu jangan dianggap sombong dulu, itu pride, bangga. Waspadalah kalau anak remaja itu kita sebut tawadu, sebenarnya tertekan. Cirinya satu, kalau ngomong matanya nunduk, iya, nggak berani menatap lawan bicara. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Yang lain kalau ngobrol, ketawa, wah, kalau dia, hahaha. Kaku kayak kanabu kering, ya kayak habis dibawa todongan senjata Kim Jong Un. Ini alumni pesantren Korea Utara ya, yang jangan dulu pesantren di Korea Utara dibawa tekanan pistol gitu, jadi ketawanya susah gitu. Yang ketiga adalah gerakannya minimalis. Jadi kalau yang lain senam gini, kok gede nih. Gitu. Jadi kalau 3 anak ini muncul, anak remaja model kayak gini, gerakannya minimalis, ini adalah indikator pride-nya hilang. Pride itu yang membuat mereka itu gerakannya ekspresif, ketawa spontan, gitu. Terus kalau jalan, kalau ngomong, gimana Ustadz? Ya Ustadz, insya Allah. Jangan langsung kita bilang, ini anak nggak sopan, bukan. Tapi mata itu menunjukkan dia itu adalah orang, karena mata ini jendela jiwa. Hati yang sudah terinjak-injak menyebabkan mata nggak berani terbuka. Ya, jadi kalau bedakan dengan godul basor, kalau berkaitan lawan jenis itu beda tentu ya. Ya jangan GR tuh, anak saya godul basor Ustadz, masalah kan ibunya, masa iya godul basor sama ibunya lah, godul basor sama ibu mah bukan godul basor, itu tertekan namanya Bu. Jadi kalau ibu yang ngomong, iya Mi, iya Mi. Anak saya soleh banget. Godul basor sama Umi kagak. Sama Umi godul basor, Umi marah melotot. Iya Mi, kenapa Mi? Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi udah pukul 9. Itu dulu. Ini baru pengantar. Mudah-mudahan bisa memahami dulu bagaimana terminologi remaja yang harus kita maksimalkan. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Kami haturkan kepada Ustaz Ben Jaisir Rahman atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Masalah ini daging semua. Oke, selanjutnya insya Allah kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab kepada Umi ataupun Abi yang ingin bertanya perihal tentang mendidik anak di usia balik.
saya perkenankan. Boleh raise hand, boleh juga via chat. Banyak orang memperhatikan. Oke, sekali lagi kepada seluruh wali santri kelas 8, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya perkenalkan. Oke, di sini ada Umi Ahdan Kenard. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Umi Gozi, gitu. Umi Ahdan, tafadhali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi Ahdan, Terima sehat. kasih Ustadz Bendri, alhamdulillah sehat. Ustadz Hanan juga, ini Ustadznya anak saya 2 nih Ustadz. Alhamdulillah. Gozi dan Ahdan, alhamdulillah sekarang Ahdan yang kelas 8 ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Yang bisa gini, ini kan saya punya, Ahdan itu kita 2 bersaudara, laki-laki dua-duanya. Yang kakaknya itu sudah tamat sekarang dari HK ya. Nah, yang adiknya ini kadang-kadang dia punya perasaan ingin mengikuti kakaknya gitu loh. Nah, saya tahu juga potensi anak-anak itu kan berbeda Ustadz ya. Nah, dari awal juga saya sudah berdiskusi dia. Nanti saya mau ikut eksak ini, saya mau ikut eksak ini gitu kan. Padahal saya merasa bukan nggak mampu ya. Maksud saya, anak saya tuh yang kedua ini nggak cocok untuk eksak yang ini gitu loh. Untuk ekskul maksud saya. Dia ikut ekskul science gitu kan. Tapi dia menurut saya dia nggak cocok untuk di school science itu, beda dengan kakaknya gitu kan. Nah, akhirnya beliau anak saya itu yang kedua ini mengikuti juga. Akhirnya dia juga terus belakangan dia bilang, Umi jangan marah ya, boleh nggak kalau aku keluar dari school science katanya gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan. Umi juga kan waktu itu nggak maksa gitu kan. Kan banyak school yang lain. Adik itu nggak harus sama udah. Dia punya potensi yang lain, itu tak bisa tampil segala macam gitu kan, nggak harus sama. Nggak apa-apa ya Umi nggak marah kan? Ya enggak gitu kan. Pokoknya gini Ustadz, saya pengen menanamkan percaya diri anak saya yang kedua ini, bahwa pokoknya tidak perlu meniru kakaknya, tapi punya keahlian yang lain. Bagaimana tuh Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum PD itu PA dulu Bu. Karena kan PD, PA, PB, PC gitu ber-PD gitu ya. PA itu percaya Allah. Banyak di antara kita itu yang fokusnya ke PD, padahal yang penting itu PA dulu. Kenapa? PA itu percaya Allah atau iman itu sebenarnya adalah pondasi pertama untuk mengenalkan hakikat dari apa yang dia mau itu. Mengikuti kakak, mengikuti siapapun, dasarnya adalah karena apa yang di Allah benarkan itu dulu. Sehingga konsep pertama untuk PD yang benar itu adalah PA, karena kalau yang diikutinya salah, itu akan buruk. Yang kedua, jangan juga membuat diferensiasi atas hal yang seolah-olah karena unik nggak boleh sama. Salah juga. Kamu tuh nggak boleh kayak kakak juga. Lah biarin aja Bu. Yang kedua adalah, ya nggak apa-apa. Aku pengen kayak kakak nggak apa-apa. Toh dia belajar. Jadi gini, orang itu belajar dari kesalahan. Nggak ada anak yang langsung tahu-tahu bener. Dia mau kakak tiba-tiba mengevaluasi, kayak nggak enak banget ya kayak kakak nih. Di akhirnya dia belajar. Itulah ilmu yang mahal. Jadi nggak harus kita bilang mereka harus dari awal bener. Ya, kadang ada yang mahal itu yang kita akan menghargai nanti suatu saat. Yaitu ada pengalaman yang susah. Kenapa? Orang-orang yang sekarang jadi motivator itu mahalnya itu tahu nggak Bu? Kenapa Ibu kelasnya motivator Dewa Eka, kelas motivatornya yang lain itu? Karena mereka itu sharing pengalaman gagal. Emang mereka langsung sukses gitu ya. Ibu mau nggak ikut kelasnya anaknya Khairul Tanjung yang dia tiba-tiba jadi kaya? Kenapa? Orang dia susah, dia nggak pernah gagal. Orang pernah gagal itu. Waktu itu aku pernah ngalami habis hancur uangku 2 miliar. Lah itu recehannya dia, itu sisa kembalian Indomaretnya dia. Orang bapaknya itu uangnya tajir. Kita ini baru bilang bahwa dia itu gagal ketika dia terpuruk, bapaknya meninggal dan sebagainya. Itu yang dijual. Jadi kalau ada anak yang mengikuti tiba-tiba gagal, kita bilang alhamdulillah abang belajar gitu. Jangan gue bilang mama tuh nggak usah gitu. Bukan, biarin aja diikut kakaknya. Dia itu butuh role model. Kakaknya itu lokomotif.
Bahayanya adalah kalau nggak ikut kakaknya ikut siapa coba? Ikut ini kangen band ya Babang Tampan itu mau dia harus mabok dulu sebagainya biarin aja. Untung kakaknya jadi model karena umur ini anak itu memang butuh mentor secara emosi. Kebetulan kakaknya tinggal berarti yang perbaiki kakaknya bang abang tuh jadi role model lo udah kan jadi role model buat adik. Masya Allah udah diikutin sama adik kebakagum banget nggak apa-apa. Jadi kita itu nggak usah mengintervensi sesuatu yang sebenarnya dia akan salah, biarin aja. Misalnya, aku mau ikut udah kok karate. Jangan kita bilang kamu tuh nggak jago karate. Jangan bilang gitu, biarin aja deh coba. Karena nanti yang mahalnya itu adalah dia di masa depan itu dia akan banyak hal dia bilang. Nanti dia sampai kepada satu titik adalah ketika dia yakin bahwa dia punya yang namanya potensi sendiri. Jadi untuk menemukan itu biarkan dia nemu, nggak usah yang kita langsung sodorin. Ya, karena yang mahal itu adalah pengalaman Bu. Nanti di masa depan dia akan bilang begini, Umi makasih ya. Dulu abang apapun yang abang pilih selama tidak bertanggung Allah, Umi ridho, itu aja. Sehingga abang dapat pelajaran, ternyata abang pengen jadi seorang ini, abang gak cocok. Tapi tuh Umi gak marah-marah di awal. Umi ridho aja ya, nggak apa-apa kan itu. Setelah gagal bisa gini, ada orang yang dia kayak Ustadz Firanda cerita, dia itu ikut sebelum jadi Ustadz itu dia ikut teknologi kampus UGM apa yang namanya Fakultas Teknik sampai akhirnya jadi Ustadz. Tapi itu pengalaman dia berharga yang membuat dia bisa memahami dunia di luar dunia sekel pesantren sehingga dia jadi Ustadz. Tapi itu sesuatu yang dia anggap sebagai hal yang pengalaman berharga. Jadi nggak menyesali. Nyesel saya dulu kuliah di ini enggak. Dia belajar dari pengalaman. Jadi kalau saran saya justru bilang sama udahnya udah itu diikutin terus loh sama ini. Jadi udah bisa membantu adik menjadi ini gitu. Itu yang pertama. Ya, jadi adik juga bilang adik apapun yang adik ikuti dari udah adik tahu kan adik jangan adalah di mana yang baik mana yang sesuai dengan adik ikutin kalau enggak apa-apa. Jadi kalau dia ikut nggak ada masalah. Nah yang kedua baru kita periksa apakah dia mengikuti itu dalam tanda kutip karena cemburu. Mungkin karena dia pride-nya salah satu pride hilang itu adalah bisa jadi bahasa tubuh kita yang berbeda ketika berinteraksi dengan kedua anak kita. Misalnya kalau ketemu sama abang tuh bahasa kita, kamu bang, gitu. Giliran adek itu jempol tuh kadang. Jadi adek mikir biar dapat jempolnya bunda ini gimana caranya? Kan nggak mungkin lagi tidur diiris-iris jempolnya bunda terus dibawa kabur nggak. Oh ternyata bunda itu sering mengacungkan jempol sama abang yang sainsnya bagus. Berarti aku harus cari jempolnya bunda, harus belajar sains. Coba. Makanya di antara model komunikasi yang kita anggap memotivasi tapi menghancurkan harga diri itu namanya membandingkan. Abang aja, jangan pernah bilang abang aja. Satu, bandingkan diri dia dengan dirinya masa lalu. Jangan bandingkan dengan abangnya. Jangan bilang udah aja nak, dia mah pede aja. Justru itu membuat dia nggak pede. Udah aja pede loh, walau dengan sains. Kamu dengan yang lain pun pede aja. Setiap orang unik. Cara komunikasi gini justru menghancurkan. Yang kita bilang ya diri kamu yang dulu dengan sekarang tuh bandingkan. Kamu dulu begini sekarang udah bisa begini, hebat kamu. Jadi dia harus dimotivasi karena sebagai besar anak-anak yang mengikuti jejak misalnya orang lain itu selain mungkin karena dia nggak punya pattern, yang kedua adalah karena dia orang lain ini sudah diakui sukses sama orang lain sehingga dia tinggal ikut, sementara dia butuh acungan jempol, butuh tepuk tangan. Udah sering ditepuk tangan ya, saya mungkin kok jarang ya gitu ya, bertepuknya sebelah tangan, udah kayak cintanya ya Fetty Vera ya bertepuk sebelah tangan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Wallahualam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan atas jawaban dari pertanyaan Umi Akhdan dan juga Gazio gitu ya, Masya Allah. Oke, Umi, semoga belum puas dan nanti bisa bersama-sama belajar kembali. Dan insya Allah jawaban dari Ustaz Henry bisa jadi salah satu solusi dan juga evaluasi untuk kita semua. Gitu. Ya Umi Akhdan begitu ya.
Oke. Terima kasih Ustaz. Pokoknya aku coba menghindari karena supaya takutnya khawatirnya nanti malah dia minder gitu loh. Justru aku menghindari hal seperti itu gitu. Insya Allah enggak. Insya Allah Bun, nggak usah. Yang jelas minder itu normal Bun. Jadi nggak ada anak langsung pede. Minder itu adalah batu bata menuju pede. Jadi orang itu baru berani setelah kena rasa takut. Kalau ada orang yang nggak tahu rasa takut sama berani, dia bukannya berani, psikopat. Psikopat tuh nggak punya rasa takut. Jadi bunda itu selalu memposisikan seolah-olah kalau orang berani nggak takut, seolah orang pede nggak minder. Salah, orang pede itu ada rasa mindernya. Cuman contoh ya, saya kasih nih dari sisi kajian Quran aja. Lihat dialognya Ismail ketika ingin disembelih oleh Ibrahim. Lihat dialognya. Jawabannya apa? Ya abatif alma tu'mar satajuduni insyaallah minasabirin. Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah kepadamu. Semoga mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang sabar. Said Qutb mengomentari ayat ini katanya apa? Sebenarnya Ismail takut. Sebenarnya karena lazimnya kalau orang benar-benar berani kalimatnya bukan gitu. Kalimatnya lab baik. Nah, ayah boleh nyembelih kamu enggak? Lab baik. Atau sami tu tuh saya dengar saya taat. Dia enggak. Sata juni ini insya Allah. Tahu nggak pesan apa yang disampaikan? Sebenarnya dia takut, tapi dia memaksakan diri untuk berani. Kenapa? Karena ada faktor X-nya, ada karena tauhidnya, karena macam-macamnya gitu. Jadi ada anak yang bisa jadi gini, doain aku ya Bun ya, mudah-mudahan aku bisa. Jangan bilang kamu tuh harus pede, jangan, biarin aja. Orang itu melewati masa itu untuk pelajaran. Jadi kita ini pede itu nggak ada. Bunda jujur, Bunda ngelihat saya hari ini pede nggak? Umi ngeliat saya pede. Pede. Sebenarnya saya punya rasa ini juga. Enggak. Sebelum saya bisa kayak gini, dulu saya minder Bun. Dulu saya minder. Jadi pede itu adalah hasil dari langkah minder yang ditapaki. Paham? Karena pede adalah puncak, maka minder adalah jalan yang dilalui. Enggak ada anak langsung pede. Jadi minder itu adalah perasaan yang dipaksakan untuk dilewati, bukan dihindari. Jadi jangan anak minderi, lawan merasa mindernya sampai dia jadi pede. Karena minder itu perasaan yang membuat dia mau melewati. Lama-lama juga pede. Yang jadi masalah kalau minder itu udah flag Bun. Flag mundur, nggak ah. Karena minder nggak mau ya dia nggak akan sampai. Nah saya ini minder awalnya. Saya ceramah begini, bergetar dulu saya ngomong ke depan orang. Aduh ngomongnya bener apa enggak ya. Tapi karena saya paksain jadi biasa, lampai juga akhirnya puncak. Jadi nggak ada anak-anak usia SMP yang langsung PD itu nggak ada. Ya, karena kalau PD ya bisa jadi sebelum PD dia PKS dulu ya. PD kan Partai Demokrat ya, PKS. Astagfirullahaladzim. Ya, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa iya, Bu Umi Ahdan. Oke, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari wali santri. Bismillah Ustaz Afwan, kalau sudah terlanjur dengan ciri-ciri alay, bagaimana ya? Izin bertanya Ustaz, seandainya kita sudah terlanjur sudah salah dalam didik sebelumnya, apa masih bisa diperbaiki Ustaz, dan bagaimana caranya? Masih. Yang jadi masalah adalah pemahaman kita adalah tentang parenting dulu. Parenting itu apa sih? Nah itu dulu. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya nggak? Mungkin di room chat. Parenting itu apa? Coba melihat di room chat. Coba ngetik deh. Apa sih yang maksud parenting ibu-ibu? Supaya dari sini kita memahami. Nah, nggak ada yang jawab ya? Atau saya mau komentar dulu di room chat aja ketik. Apa ya? Parenting itu ilmu. Ya ilmu apa? Parenting itu ilmu. Ilmu apa? Ada yang bisa jawab? Ilmu mendidik orang tua untuk mengasuh anaknya. Ilmu mendidik orang tua untuk mengasuh anak. Oke. Ilmu mendidik anak. Pertanyaannya adalah kalau kita belajar parenting, siapa yang harusnya jadi targetnya? Orang tua. Orang tua. Benar. Berarti yang berubah orang tua atau anak? Orang tua. Orang tua. Makasih Bu Ahdan. Yang berubah itu orang tua. Pertanyaannya kalau anak nggak berubah, orang tuanya tetap berubah atau ikut anak nggak berubah juga?
tetap berubah. Itulah parenting. Maka parenting itu bukan masalah anaknya buruk. Parenting itu sikap kita terhadap anak yang buruk pun diajarkan dalam Quran. Coba lihat surat Hud ayat 42. Hud 42. Baca. Hud punya anak yang bandel. Coba, apa yang paling bandel yang kita bayangkan tentang anak? Paling bandel itu apa? Umi Ahdan kalau kepikiran paling bandel itu apa Umi Ahdan? Anak paling bandel itu yang gimana? Coba. Narkoba, oke, bandel tuh. Ada lagi nggak paling bandel tuh anak-anak? Coba umur Rosmi. Apa? Saya pengen interaktif dulu nih. Apa yang paling bandel nih anak? Nggak sholat, oke. Paling bandel lagi. Yang menurut ayah bunda. Pacaran, tawuran, oke. Oke, saya stop ya. Semua ini bandel. Tapi yang lebih bandel di atas ini itu ada melanggar perintah agama. Oke, yang lebih bandel di nanti ada. Namanya kafir. Kalau cuman pacaran, nggak sholat, tawuran, selagi ada iman, insya Allah itu masih masuk surga. Man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah, kan gitu ya. Kalau masih tauhid, walaupun direndam dulu neraka beratus juta tahun. Tuh. Ada anak Nabi yang bandelnya di atas rata-rata. Yang ibu sebutkan ini nggak seberapa bandel. Namanya Yam atau Kan'an. Bandelnya apa? Kafir. Ini udah puncaknya bandel. Karena kalau udah bandelnya sampai kafir, nggak masuk surga, udah nggak ada negosiasi. Tapi lihat sikap Nabi Nuh. Lihat dialognya ada 142. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafir. Wahai putraku sayang. Bayangkan bandel banget tapi dipanggil apa? Wahai putraku sayang. Bunanya itu dalam bahasa Arab isim tasgir li tahabbub, panggilan menunjukkan cinta. Coba jujur, kita kadang manggil cinta ke saat kapan yang lebih sering? Anak habis hafal Quran, habis haflah Quran, didapatkan Masya Allah sayang sini gitu. Anak habis misalnya bantuin bundanya di belakang, ya Allah cintanya mama sini. Sayang cinta kita itu lagi anak berprestasi. Coba anak ibu narkoba bisa ngomong sayang sini. Anak ibu nggak sholat, anak ibu pacaran, anak ibu free sex, anak ibu itu bisa nggak ada saya ton kamu. Yang ada saya ton, bukan sayang. Jadi kita harus jujur. Disitulah parenting kita gagal. Parenting adalah bukan apa yang harus terjadi sama anak, apa yang harus kita lakukan sama kita. Nah, paham nggak nih maksudnya? Makanya ini yang harus kita lihat. Anak itu apapun terjadi, anak saya thinking udah alay, ya berarti orang tuanya berubah. Mau dia tetap alay selamanya nggak ada masalah. Sehingga nanti parenting tidak membuat kita fokus kepada hasil, tapi proses. Ya Allah Ustadz, saya udah berubah Ustadz, tapi anak saya masih begitu. Terus kenapa? Betul berarti ibu parentingnya. Tapi kalau anak saya masih alay juga Ustadz, ya nggak masalah. Yang penting ibunya nggak alay. Yang penting ibunya udah berubah. Karena parenting itu urusan ibu dengan Allah. Kalau urusan dengan anak Allah itu hidayah Allah. Ibu yang tanggung jawab. Makanya Nabi Nuh nggak dibilang gagal. Emang Nabi Nuh gagal? Anaknya kafir? Enggak. Dia sukses, disebut dalam surat Al-Imran 33, Al-Aqaf. Sebagai apa? Rasul ulul azmi. Kenapa? Karena dia menjalankan perannya dengan baik. Sebandel apapun dia lakukan. Berarti yang berubah apa? Orang tua. Yang berubah orang tua sekarang itu parenting. Kalau anak berubah bukan parenting, namanya childrening. Jadi kenapa nih? Biar anak jadi ini Ustadz, biar anak gak alay, biar anak itu namanya childrening. Pertanyaannya kenapa anak itu alay? Karena kita. Berarti karena kita obatin. Wow iya ya. Makanya kalau parenting itu caranya gini ya. Ini kalau ada papan nih, gimana caranya? Ini kamera. Jadi gini. Tulis Benri, saya orang tua. Benri yang sekarang 1 suka perintah-perintah, 2 ngomel-ngomel, 3 nggak sabaran, 4 tulis tuh kita yang sekarang tuh. Nah baru Benri yang akan diperbaiki. 1 latihan manajemen marah, 2 latihan mengajak dialog. Begitu, itu namanya parenting. Udah berubah Ustadz sayanya, tapi anak nggak berubah, ya nggak apa-apa. Allah katakan apa surat At-Taubah 105, wa qul i'malu fasarallahu malakum rasuluhu wal mu'min. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah Rasul akan ada orang mukmin kami. Kita ini berusaha aja. Emang ada yang bisa menjamin anak Ustadz Benri, Ustadz parenting pasti soleh? Enggak. Saya aja nggak bisa menjamin anak saya soleh. Tapi saya belajar parenting biar saya jadi orang tua yang soleh. Itulah hakikat parenting.
Agar saja orang tua yang soleh. Seburuk apapun saya harus mempersiapkan diri. Karena insya Allah kalau saya soleh, Allah berikan hadiah. Jadi anak soleh itu hadiah atas diri kita yang soleh. Jadi kitanya belajar parenting itu untuk diri kita. Nanti hadiahnya anak yang qurrata ayun. Anak kita qurrata ayun itu hadiah. Jadi kitanya itu fokusnya ke diri kita, perbaiki diri kita. Karena nggak ada yang bisa ngasih hidayah sama anak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tuh nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang. Allah yang ngasih hidayah. Jadi fokusnya sekarang adalah diri kita lah yang kita jadikan. Oke, berarti gimana Ustadz? Saya mau berubah. Oke. Berubah itu butuh waktu, berarti bundanya harus sabar untuk berubah terhadap diri. Kalau berubah cepat itu berubah jadi Ultraman, itu di kurang dari 5 menit tuh langsung. Ultraman kan langsung. Atau Satria Baja Hitam, itu cepat. Berubah itu kitanya bersabar terhadap perubahan diri kita. Latih diri kita. Nah, yang kedua, temukan penyebab anak itu alay. Kenapa anak itu satu? Oh, tadi kata Ustadz karena saya kurang ngajak dialog. Berarti sekarang sabar ngajak dialog. Latih deh pikirnya. Misalnya nih, kalau kita nanya anak itu mulai dari yang sederhana, pertanyaan tertutup. Nggak usah pertanyaan terbuka bikin pusing. Misalnya, nak, bagaimana pendapat kamu tentang konspirasi Yahudi di dalam perpetaan politik global? Adakah konspirasi Dajjal di dalam perang Ukraina dan Rusia? Itu anak mabuk semua itu. Anak alay diajak diskusi gini, yang nggak usah berat-berat juga, nggak usah nanya menurut kamu inflasi kita berapa persen di negeri ini. Ya Allah, stres juga anak. Jangan nanya yang kira-kira berat-berat dulu, nanya yang simple. Sebab anak alay itu dia nggak bisa menjawab pertanyaan yang sederhana yang tertutup. Misalnya gini, Bang, abang mau makan mie ayam apa nasi goreng? Kan sederhana tuh. Kalau dia bilang terserah, nah ini baru alay kan, kita bilang, Bang kalau gitu kita nggak makan, kan abang cuma memilih mana gitu. Itu yang paling penting. Jadi pilihan dua doang. Tapi yang kedua, kalau anak sudah memilih jangan direcokin. Ya udah deh mie ayam. Tadi pagi udah makan mie ayam, terus sakit perut lagi. Kamu tuh kok makan mie ntar perutnya sakit tipes tahu, nanti lewat lagi rumah sakit Kuningan ntar penuh. Ya Allah, ya udah nasi goreng tuh. Nah, ya udah benar nasi goreng. Ini orang tua yang ngejebak nih. Maksudnya toleransi tapi mematikan daya pikir. Kalau ngasih pilihan ya jangan dikomentarin. Banyak mama kayak gitu. Mau liburannya kemana? Mau ke pantai apa ke puncak? Kan bagus tuh, ngasih pilihan. Begitu dia bilang ke pantai, ntar kalau kena tsunami gimana? Kamu gak tahu lagi musim hujan. Ntar kalau kamu terseret, kamu gak tahu betapa mama kau kehilangan, kamu nangis berderai air mata. Nanti mama lari-lari di atas pohon mencari kamu. Ya kalau kayak gitu gak usah milih mah. Kasihlah pilihan yang kita siap nerima. Jadi ngasih pilihan tapi bikin stres orang anak sendiri, ya jangan. Kalau ngasih pilihan terima. Misalnya apa, Bang mau makan mie ayam nasi goreng, bagus itu. Mama juga sama suka sama kamu, mie ayam sama mama suka. Jadi dia merasa bangga dengan keputusannya. Nah itu, jadi yang diperbaiki itu treatment kita makanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum jazakallahu khairan. Alhamdulillah, insya Allah ada 7 menit lagi Ustaz. Iya, ada untuk satu penanya lagi kepada Umi dari Al-Fatsi kelas 8G. Iya, falitafadul maskur. Iya, silakan Umi Rusmi. Suaranya belum di unmute dulu, benar. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau bertanya, kalau tadi kan ada unsur doktrin ya Ustadz. Jadi kepikiran apa saya salah gitu. Kadang-kadang kan kebetulan saya sama Alfat selalu apapun kegiatan dia tuh selalu sharing tuh Ustadz, selalu bertanya. Dan kadang-kadang di dalam itu kita suka ada ngedoktrin antara salah satu gitu Ustaz. Cuman saya kembalikan lagi ke dia. Dia mau misalnya milih ekskul. Walaupun misalnya salah satu dari itu saya lebih berat misalnya ke A gitu Ustaz. Tapi dia dua-duanya saya lihat sih sanggup misalnya. Tapi ada doktrin untuk biar dia milih yang saya juga
kepengen gitu. Walaupun ujung-ujungnya tetap saya balikin ke dia, itu saya salah gitu Ustaz. Iya, gini. Baik Umi Rosmi ya. Pertama doktrin nggak salah. Doktrin itu metode pendidikan juga, tapi doktrin itu dipakai ketika anak belum berpikir, belum memayis. Makanya anak-anak belum memayis itu wajib didoktrin, Bu. Allah itu yang menciptakan kamu, yang menciptakan. Jadi nggak boleh bayi ditanya, "Nak, mau nyusu apa enggak?" Yang enggak ditanya juga, ya mau nenen apa enggak? Jawab dong. Jawab enggak, ya udah nggak usah nenen. Ya ilah nenen, Bu, nggak usah ditanyain kalau bayi udah gitu ya. Kalau bayi itu emang didoktrin, ya. Kalau bayi didoktrin sampai kapan? Sampai memayis. Makanya kalau anak-anak ya didoktrin aja nggak apa-apa. Dari kecil tuh udah biasa kita tanam yang baik-baik. Insya Allah tuh menciptakan kamu. Allah ini la ilallah la Allah gitu. Tapi begitu akalnya sudah mulai aktif, disitulah kita menghargai hak mereka yang merupakan karunia Allah. Namanya akal sampai berpikir. Karena Allah pun melatih la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Jadi itu juga yang kita latih. Nah, kalau kita misalnya ngajak dialog, kita punya kecenderungan nggak apa-apa. Bunda misalnya gini, kalau bunda sih senangnya ini karena begini, gini misalnya karena ya, tapi bunda kembalikan ke kamu yang menjalani. Itu membuat anak berlatih berpikir, oh bundanya ini, nggak ada masalah. Yang jelas itu membuat dia menghargai pendapat orang dan dia dapat pahala lagi. Karena gini, ada hal yang juga anak-anak itu bisa menemukan jalan hidup. Apa? Mereka tuh harus mengetahui bahwa hidup bukan sekadar mengambil keputusan dengan akal, tapi menggunakan keputusan dengan nurani. Jangan akal mulu, Bu. Nurani itu kadang dapatnya dari mana? Ridho orang tua. Jadi kadang-kadang nggak semuanya dengan akal, Bun. Ya, Saya baik, misalnya yang nggak saya apa-apa, rasa, nggak apa-apa. apapun dia yang pengen dikerjain itu dia selalu tanya tuh Ustaz, dia kalau lagi video call gitu ya, Mama aku mau ini, tapi menurut Mama yang mana ya, katanya gitu. Nah, nggak Terus apa-apa. aku selalu bilangin, sebenarnya bagus sih Bang, ini, tapi kalau Mama sih ini. Cuman kan yang tahu kan Abang. Jadi Iya. ya apapun yang Abang ini pasti Mama yakin itu yang udah Abang pilih. Iya, makanya nggak apa-apa. Jadi di situ anak belajar bahwa mengambil keputusan hidup tuh nggak melulu akal. Nurani itu penting. Nurani itu adalah kadang ridho orang tua. Ya jadi makanya gini, anak itu penting juga untuk mengenal itu, bahwa di antara jalan Allah menitipkan kebaikan di masa depan karena kita buta akan masa depan, akal kita terbatas, lewatlah lisan ibunya, dan nggak apa-apa Bun. Jadi kalau ibu punya kecenderungan pun ibu-ibu menyiapkan diri. Kalau anaknya berbeda nggak ada masalah juga. Siapkan selalu hati untuk selalu ridho. Tapi dengan kita mentreatment itu, anak belajar untuk mengetahui jalan hidup. Saya itu bisa seperti ini, saya bisa dalam kondisi seperti ini, sehat-sehat lahir dan batin. Saya bisa menyampaikan di depan Bapak Ibu karena saya melalui proses di mana setiap apapun saya tanya sama ibu saya, Mak, saya manggilnya Mak, kalau begini. Dan ada satu saat saya nggak berbeda, tapi saya tahu ridhonya orang tua itu jalan membuka ridho Allah. Ya udah saya ikut selagi tidak bertentangan dengan syariat. Saya dulu mau berangkat ke Saudi, Bu. Dapat beasiswa. Waktu itu saya mengajukan beasiswa waktu semester 3 di UI, saya udah dapat beasiswa Saudi itu saya cuma nanya sama ibu saya, Mak, karena udah ngajuin beasiswa dari sebelum berangkat ke kuliah di UI. Waktu itu saya masih di Mahat Mahat Al-Hikmah Mampang Jakarta. Kemudian saya ngajuin beasiswa lewat tazkiyah seorang syekh nama Syekh Qodiri. Tazkiyahnya baru keluar 1,5 tahun jawaban dari kampus baru 1,5 tahun. Jadi saya sudah semester 3 UI. Saya pengen keluar berlanjut kuliah karena passion saya di syariah gitu. Mas saya nanya gini, kuliah di Saudi. Iya. Oh, kalau naik pesawat berapa lama? 9 jam. Kalau emak mati masih sempat nengok jenazah emak enggak gitu. Tuh bayangin pertanyaannya bikin saya itu bingung. Kalau emak mati masih sempat nengok jenazah emak enggak? Itu kan bikin saya merasa emak tuh enggak mau saya tinggalin. Dia pengen saya selalu berada dengannya. Makanya saya mikir, ya udahlah. Saya akhirnya batalin keputusan yang memang dulu membuat saya enggak mau berangkat kalau ibu saya itu agak berat. Walaupun mas saya ujung-ujungnya, tapi ya terserah kamu. Wanita kalau udah terserah itu artinya ada apa-apa.
Ya, saya itu kalau ada ini rumus buat para suami, buat para laki, jangan percaya terserahnya wanita. Ya, karena wanita di balik kata terserah itu kesel kalau nggak ngikutin. makanya ya terserah kamu. Kayak saya tahu kalau mas yang mau terserah sebenarnya saya nggak boleh ngambil keputusan itu. Ya kecenderungannya adalah gitu. Ya udah akhirnya saya bilang ya udah deh, saya tetap. Berkahnya apa? Tahu-tahu dapat ada kampus baru dekat rumah Mahat Utsman bin Affan dari Dubai, buka kelas siang. Jadi saya bisa kuliah double, pagi di UI, siang di Mahat Utsman. Jadi banyaklah kebaikan kalau kita ngikuti orang tua selagi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi seorang ibu nggak ada masalah melatih ini, walaupun seburuk apapun selalu jaga biar ridho. Karena anak itu bahayanya kalau ibunya nggak ridho. Kalau di awal kita mau memberikan kecenderungan sah-sah saja. Tapi kalau ternyata dia berbeda sama kita, jangan bilang kamu tuh nggak setuju sama putusan mama ya. Kamu tuh jangan, langsung bilang ya udah, ridho lah kita. Wallahualam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sama Saya Umi. jadi tenang. Amin. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kasiran kami haturkan kepada seluruh wali santri yang sudah berperan aktif berpartisipasi dalam kegiatan webinar parenting wali santri kelas 8 dengan tema mendidik anak di usia balik. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.31 dan hapunten Ustadz, ini lebih dari 1 menit apa yang sudah dijadwalkan. Mohon diikhlaskan begitu. Ya, nggak apa-apa lewat 1 menit. Bukan hitung-hitungan ini, jariahnya juga banyak kalau lewat 1 menit. Iya, ini bukan artis. Kalau artis 1 menit bayar gitu. Kita berpikir menebar ilmu, insya Allah di masa. Cuman memang saya minta ketat waktu karena agenda saya sini hari ini ada 6 kajian, jadi saya agak punya waktu untuk spare waktu untuk istirahat gitu. Habis ini jam 10, terus jam habis zuhur, terus habis asar, ntar habis maghrib. Jadi makanya saya minta waktu untuk ada jeda istirahat. Jazakumullah khairan katsiran. Oh, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup agenda webinar parenting wali santri dengan hamdalah. Namun sebelumnya nanti kita ambil dokumen saya terlebih dahulu untuk keperluan administrasi kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada wali santri semua mohon di-on-kan kameranya. Kita akan mengambil gambar sebagai dokumentasi untuk administrasi kami di lembaga. Kepada Proktor silahkan. Oke, kita hitungan 3. 1, 2, 3. Lagi. Slide berikutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Lagi kan? Oke, lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Kami aturkan kepada seluruh wali santri dan Ustadz Fendri, Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun, jazakallah khairan. Semoga Ustadz diberikan Allah kesehatan, juga keberkahan dan kemudahan serta bimbingan perlindungan Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.